Bikin nangis. Pembalasanku pada keluarga sombong yang menghinaku hingga begini. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Dina, seorang wanita introvert yang menikah dengan keluarga sombong. Suamiku bernama Riko. Keluarga angkuh dan sombong suamiku tak tahu kalau aku anak seorang jutawan pemilik perusahaan terkenal tempat suamiku bekerja sebagai manajer. Aku tak terima selalu dihina dan direndahkan. Terpaksa aku bongkar semuanya. Hingga mertua ipar dan keluarganya berlutut di kakiku. Karena nasib suamiku ada di tanganku. Namaku Dina, seorang wanita introvert yang menikah dengan keluarga sombong. Aku duduk di sudut kamar, menatap pantulan wajahku di cermin. Mata ini sudah lelah, tapi air mata seakan tak mau berhenti. Aku menggigit bibir, mencoba menahan isak yang ingin pecah. Malam ini seperti malam-malam sebelumnya, penuh dengan luka yang disembunyikan di balik senyum palsu. Suamiku, Riko, baru saja pulang. Wajahnya kusut, napasnya berat. Seperti biasa, ia pulang dengan raut wajah penuh tekanan. Entah dari pekerjaannya, atau dari keluarganya yang selalu menuntut. Aku hanya bisa diam, tak ingin menjadi sasaran amarahnya. Kamu tuh kalau di rumah jangan diam aja. Bikin suasana kayak kuburan, gerutunya sambil melepas dasi dan melemparkannya ke sofa. Aku menunduk, mencoba menelan sakit yang kembali menyeruak di dada. Aku capek, Riko, ucapku lirih. Dia melirikku sekilas, lalu mendengus. Ya semua orang juga capek, Dina. Tapi kalau capek bukan berarti jadi istri yang gak ada gunanya. Aku menarik napas panjang. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Riko, dan selama itu pula aku hidup dalam lingkungan yang tak pernah menerimaku. Keluarga suamiku, ibu mertuaku, adik-adiknya, bahkan saudara sepupunya, memperlakukan aku seolah aku ini makhluk hina. Mereka menganggapku wanita miskin yang beruntung bisa menikah dengan Riko. Sejak awal, aku tahu mereka tak pernah menyukaiku. Bagiku, itu tak masalah. Aku pikir selama Riko menyayangiku, aku bisa bertahan. Tapi aku salah. Riko tak pernah benar-benar membelaku. Ia lebih banyak diam ketika keluarganya menghina dan merendahkanku. Aku bukan orang yang suka banyak bicara. Sejak kecil, aku memang lebih suka menyendiri. Aku jarang bersosialisasi, lebih nyaman dengan dunia kecilku sendiri. Itulah yang membuat mereka semakin meremehkan aku. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan wanita sembarangan. Aku anak tunggal dari seorang pengusaha besar. Perusahaan yang mereka bangga-banggakan, tempat suamiku bekerja sebagai manajer, adalah milik keluargaku. Tapi aku memilih hidup sederhana. Aku memilih menikah tanpa mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena harta. Tapi kesabaranku ada batasnya. Suatu hari, saat makan malam di rumah mertuaku, aku kembali menjadi sasaran penghinaan. Makanlah yang banyak, Dina. Biar gak kelihatan kayak orang susah, ujar ibu mertua dengan nada sinis. Adik perempuan Riko, Lia, tertawa kecil sambil menambahkan, iya, Kak Dina harus bersyukur loh bisa makan di sini. Kalau nggak nikah sama Riko, entah sekarang hidupnya gimana. Tawa mereka terdengar menyakitkan. Aku meremas sendok di tanganku, berusaha tetap tenang. Tapi malam itu, mereka kelewatan. Riko, kamu tuh harus cari istri yang bisa bikin kamu bangga. Bukan yang cuma jadi beban, kata ibu mertuaku lagi. Aku menoleh ke Riko, berharap ia akan membelaku. Tapi seperti biasa, ia hanya diam. Cukup. Aku mengangkat kepala, menatap satu persatu orang yang duduk di meja makan itu. Kalian selalu merendahkan aku karena kalian pikir aku ini siapa? Suaraku tenang,
tapi penuh ketegasan. Mereka terdiam, tampak tak menyangka aku akan bicara. Aku melanjutkan, kalian bangga karena Rico bekerja di perusahaan terkenal itu, kan? Kalian pikir dia hebat karena berhasil menjadi manajer di sana. Aku menyeringai. Kalian tidak tahu, ya? Perusahaan itu milik keluargaku. Keheningan menyelimuti ruangan. Mata ibu mertua membelalak. Lia menatapku dengan mulut menganga. Rico sendiri tampak terpaku di tempatnya. Aku menyeringai lebih lebar. Kalian selama ini menghina anak pemilik perusahaan tempat kalian bergantung. Dan sekarang nasib Rico ada di tanganku. Ibu mertua langsung pucat. Apa maksudmu, Dina? Aku berdiri. Aku hanya ingin mengingatkan, kalau aku mau, aku bisa membuat hidup kalian berantakan dalam sekejap. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka semua berlutut di hadapanku. Tapi ini baru permulaan. Rico duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Jas kerjanya masih melekat di tubuhnya. Dasi sudah terlepas dan diletakkan di atas meja. Ia tak segera masuk ke kamar, hanya duduk diam sambil menatap layar ponselnya. Aku datang membawakan segelas air putih dan meletakkannya di meja. Ia hanya melirik sekilas tanpa mengucapkan terima kasih. Sudah biasa. Aku tak terlalu memedulikannya lagi. Kamu kenapa? Tanyaku pelan, mencoba memecah keheningan. Aku capek, jawabnya singkat. Aku mengangguk. Tak ingin menambah bebannya dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Aku dapat teguran dari atasan hari ini. Lanjutnya setelah beberapa saat. Aku menoleh. Kenapa? Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Ada kesalahan di laporan bulan lalu. Aku yakin aku nggak salah, tapi tetap aja aku yang harus tanggung jawab. Aku menggigit bibir. Ingin rasanya aku mengatakan bahwa aku tahu persis bagaimana sistem di perusahaan itu. Ingin aku memberitahunya bahwa aku bisa menyelesaikan masalahnya dengan satu telepon saja. Tapi tidak, aku memilih diam. Kalau aku sampai gagal di proyek ini, mungkin aku bakal kehilangan jabatan, gumamnya. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Aku nggak mau gagal, katanya lagi. Aku harus bikin keluarga aku bangga. Aku tahu, semua ini karena keluarganya. Mereka menekan Rico untuk selalu sukses. Baginya, kegagalan adalah aib. Aku hanya bisa melihatnya dari jauh, tanpa bisa melakukan apapun. Ia menarik napas panjang lalu bangkit berdiri. Aku tidur dulu. Aku menatap punggungnya yang berjalan menuju kamar. Lelah dan tekanan itu ada di matanya, di bahunya yang terasa berat. Beberapa hari setelahnya, ia semakin sibuk. Pulang larut malam, bahkan terkadang tak pulang sama sekali. Aku mulai terbiasa makan malam sendirian. Duduk di meja makan sambil menatap kursi kosong di depanku. Aku tak pernah mengeluh. Setiap akhir pekan, keluarga suamiku mengadakan pertemuan keluarga. Mereka berkumpul di rumah besar ibu mertua, membicarakan berbagai hal yang tak pernah melibatkan aku. Aku selalu berada di sudut, diam, mendengarkan mereka mengobrol seolah-olah aku tak ada di sana. Rico, kamu harus hati-hati di perusahaan itu, kata ibu mertuaku suatu hari. Jangan sampai kamu dimanfaatkan sama orang yang lebih tinggi posisinya. Kamu harus tahu cara cari muka di depan bos besar. Rico hanya mengangguk, sibuk memeriksa ponselnya. Aku dengar, pemilik perusahaan itu punya anak perempuan. Sayang sekali, gak ada yang tahu siapa dia, tambahnya sambil tersenyum tipis. Aku menatap ibu mertua dalam diam. Ia tak tahu bahwa menantunya sendiri adalah orang yang sedang ia bicarakan. Kamu harus bisa masuk lebih dalam ke lingkaran atas, Rico. Jangan sampai kalah sama manajer lain, katanya lagi. Aku menarik napas panjang. Mereka tak akan pernah tahu perjuanganku. Tak akan pernah tahu betapa aku berusaha keras bertahan di tengah lingkungan yang selalu memandang rendah aku. Dan mereka juga tak tahu
bahwa sebentar lagi, keadaan akan berubah. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin berembus pelan, menyapu helaian rambutku yang tergerai. Riko masih belum pulang. Sudah beberapa hari ini ia semakin sibuk, seringkali menginap di kantor dengan alasan pekerjaan. Aku tak pernah bertanya banyak, meskipun dalam hati bertanya-tanya, apakah benar pekerjaannya yang membuatnya pulang semakin larut atau ada hal lain yang ia sembunyikan dariku? Sejak awal pernikahan, aku sudah terbiasa dengan kesendirianku. Aku tahu, menikah dengannya tak serta-merta membuatku merasa memiliki seseorang yang benar-benar ada untukku. Namun, entah mengapa akhir-akhir ini perasaan sepi itu semakin kuat. Ponselku bergetar di atas meja kecil di samping kursi. Aku melihat nama yang tertera di layar dan tersenyum tipis. Ayah, sapaku pelan setelah mengangkat panggilan. Dina, kamu baik-baik saja? Suara ayah terdengar hangat seperti biasa, tetapi ada sedikit nada khawatir di dalamnya. Aku mengangguk, meskipun tahu ia tak bisa melihat. Aku baik, Yah. Ayah terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, kamu tahu kan, kamu selalu bisa pulang kalau ada apa-apa? Rumah ini selalu terbuka untukmu. Aku tersenyum kecil. Aku tahu, Yah. Baiklah, kalau begitu. Jangan ragu untuk menelepon ayah kapanpun kamu butuh sesuatu. Aku mengucapkan terima kasih sebelum menutup telepon. Aku tahu ayah sangat ingin aku kembali. Ia tak pernah benar-benar setuju dengan pernikahanku sejak awal. Bukan karena Riko, tetapi karena keluarga Riko yang ia anggap tidak bisa menghargai orang lain. Aku pernah meyakinkan ayah bahwa aku bisa melewati semuanya. Bahwa aku cukup kuat untuk menghadapi mereka. Tapi, semakin hari, aku mulai mempertanyakan kata-kataku sendiri. Pintu kamar terbuka pelan, membuatku menoleh. Riko akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah, dasinya terlepas. Kemejanya sedikit kusut. Aku tak tahu apakah ini karena pekerjaan atau hal lain yang ia tak ingin aku tahu. Kamu sudah makan? Tanyaku hati-hati. Ia hanya mengangguk, lalu melemparkan diri ke atas tempat tidur. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya ikut masuk ke dalam kamar dan duduk di sisi ranjang. Riko, panggilku pelan. Ia menjawab tanpa membuka mata. Aku mau tanya sesuatu. Ia menghela napas seolah keberatan, tetapi akhirnya membuka matanya dan menatapku. Apa? Kamu masih bahagia dengan pernikahan ini? Matanya yang semula redup kini tampak sedikit terkejut. Ia menatapku beberapa detik sebelum akhirnya mengusap wajahnya dan bangkit duduk. Kenapa kamu tanya kayak gitu? Aku menggigit bibir. Aku hanya ingin tahu. Ia terdiam. Aku sibuk, Dina. Bukan berarti aku gak bahagia. Aku hanya banyak tekanan dari kantor dan keluarga. Aku mengangguk. Aku sudah menduga jawabannya akan seperti itu. Kalau begitu, aku harap kamu bisa bicara kalau ada masalah. Aku juga istrimu, Riko. Aku ingin kita bisa saling terbuka, kataku. Ia menatapku beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas dan mengangguk kecil. Aku tahu. Aku tersenyum tipis, meskipun dalam hati aku tahu, itu tak cukup. Pagi harinya, aku bangun lebih awal seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan untuk Riko sebelum ia berangkat kerja. Ia turun ke meja makan dengan wajah yang masih terlihat lelah. Tetapi ia duduk dan memakan sarapan yang kusajikan tanpa banyak bicara. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, kataku saat ia menyelesaikan makanannya. Ia menatapku sebentar lalu tersenyum kecil. Aku akan mencoba. Beberapa menit kemudian, ia sudah berangkat. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, merasa ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai berubah di antara kami. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe dekat kantor Riko. Bukan untuk mengawasinya,
tetapi lebih kepada ingin menghirup udara segar dan menenangkan pikiran. Aku memilih duduk di sudut, memesan secangkir teh hangat, dan mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba, aku melihat seseorang yang familiar keluar dari gedung kantor Riko. Ibu mertuaku. Ia tidak sendiri. Bersamanya, ada seorang wanita muda berpenampilan menarik. Mereka tampak berbicara serius, dan beberapa kali aku melihat ibu mertuaku tersenyum seolah berusaha meyakinkan wanita itu akan sesuatu. Aku mengernyit, merasa ada sesuatu yang aneh. Aku tak ingin langsung berprasangka buruk, tetapi sesuatu di dalam diriku mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Aku mengambil ponsel dan menghubungi Riko. Ya. Suaranya terdengar sedikit terkejut menerima panggilanku di jam kerja. Kamu di mana? Tanyaku. Aku di kantor. Kenapa? Aku melirik ke arah ibu mertuaku yang kini masuk ke dalam mobil bersama wanita itu. Aku menggeleng kecil, meskipun ia tak bisa melihatnya. Gak apa-apa. Hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku baik, jawabnya. Nanti aku pulang agak malam, ada meeting penting. Aku mengangguk. Baiklah. Setelah menutup telepon, aku kembali menatap ke arah mobil ibu mertuaku yang kini mulai melaju pergi. Sesuatu dalam hati kecilku mulai berbisik bahwa aku harus bersiap. Aku tak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Tetapi satu hal yang aku yakini, ini bukan sesuatu yang baik. Malam itu, aku duduk di ruang tamu menunggu Riko pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi ia belum juga datang. Aku menatap layar ponsel yang sunyi tanpa pesan darinya. Tidak ada pemberitahuan bahwa ia akan pulang lebih larut dari biasanya. Aku menggigit bibir, mengingat kejadian siang tadi di depan kantornya. Ibu mertuaku yang bertemu dengan wanita itu, ekspresi ramah yang jarang sekali ia tunjukkan pada siapapun yang bukan keluarganya. Ada sesuatu yang menggangguku sejak saat itu, tetapi aku mencoba menepisnya. Mungkin hanya perasaan berlebihan. Tetapi ketika pukul 12 malam lewat dan Riko masih belum pulang, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Aku mencoba menghubunginya lagi. Nada sambung terdengar, tetapi tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tidak ada jawaban. Aku bangkit dari sofa, berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan perasaan gelisah. Aku bukan tipe wanita yang suka menuduh tanpa bukti. Aku bukan orang yang cemburuan atau curiga tanpa alasan. Tetapi hari ini ada terlalu banyak kebetulan yang terasa mencurigakan. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku buru-buru berjalan ke jendela dan mengintip. Riko keluar dari mobil dengan wajah lelah. Aku menghela napas dan melangkah menuju pintu, membukanya tepat saat ia hendak memasukkan kunci. Baru pulang? Tanyaku datar. Ia tampak terkejut melihatku masih terjaga. Iya. Aku bilang tadi ada meeting penting. Meeting sampai tengah malam. Riko mengusap wajahnya. Dina, aku capek. Aku nggak mau ribut sekarang. Aku nggak mau ribut. Aku cuma mau tahu. Ia menghela napas panjang. Aku harus kerja lebih keras. Kamu tahu itu, kan? Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku ingin percaya. Aku ingin sekali percaya bahwa ini hanya tentang pekerjaan. Tetapi entah mengapa, ada sesuatu dalam ekspresinya yang terasa salah. Aku melangkah ke samping, membiarkannya masuk. Ia melewatiku tanpa bicara, langsung menuju kamar. Aku mengikuti di belakangnya, lalu bersandar di ambang pintu saat ia melepas dasi dan jaketnya. Apa ibu bertemu denganmu hari ini? Tanyaku. Riko menghentikan gerakannya. Ia menoleh pelan. Kenapa kamu tanya begitu? Aku melihat ibu di depan kantor, bersama seorang wanita. Ekspresinya berubah. Tidak terkejut, tetapi lebih kepada seolah ia tidak ingin aku mengetahuinya. Siapa wanita itu? Tanyaku lagi.
Dina, tolong jangan mulai, katanya dengan suara lelah. Aku hanya ingin tahu, Riko. Ibu hanya ingin mengenalkan seseorang padaku. Jantungku mencelos. Aku mengerti maksudnya hanya dari satu kalimat itu. Aku tidak perlu bertanya lebih jauh. Jadi ibu sedang menjodohkanmu dengan wanita lain. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku rasakan. Riko menatapku, seolah mencari cara untuk menjelaskan. Tetapi aku tidak butuh penjelasan lagi. Aku tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Lucu sekali. Aku selalu diam selama ini. Aku menahan diri dari segala hinaan keluargamu. Aku bersabar dengan sikap mereka yang merendahkanku. Tapi sekarang, mereka bahkan mencoba menggantikanku. Dina, apa kamu tahu? Aku memotongnya, mataku menatap lurus ke arahnya. Aku bisa mengubah hidupmu dalam sekejap. Aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan hanya dengan satu telepon. Ia tampak terkejut mendengar kata-kataku. Apa maksudmu? Aku melangkah mendekat. Kamu pikir siapa aku, Riko? Kamu pikir aku wanita miskin yang beruntung menikah denganmu? Ia terdiam. Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku anak pemilik perusahaan tempat kamu bekerja. Keheningan menyelimuti ruangan. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Antara terkejut, tidak percaya, dan takut. Apa yang kamu bicarakan? Suaranya terdengar bergetar. Aku tersenyum kecil, tetapi dingin. Aku tidak main-main. Aku bisa memastikan kamu kehilangan pekerjaan besok pagi kalau aku mau. Riko melangkah mundur sedikit, seolah baru melihatku dengan mata yang berbeda. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanyanya akhirnya. Aku mendengus. Karena aku ingin dicintai sebagai seorang istri, bukan sebagai pewaris perusahaan. Aku ingin kamu menikah denganku karena aku, bukan karena uangku. Tapi ternyata, aku hanya buang-buang waktu. Aku bisa melihat ketakutan di matanya sekarang. Jadi selama ini aku diam. Aku biarkan keluargamu menghina aku. Aku biarkan mereka memperlakukan aku seperti orang yang tidak berharga. Tapi cukup, Riko. Aku menatapnya tajam. Cukup. Ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada kata yang keluar. Aku akan pergi, kataku akhirnya. Apa? Aku berbalik, berjalan menuju lemari, mulai mengambil beberapa pakaian dan memasukkannya ke dalam koper. Dina, tunggu. Riko buru-buru menghampiriku, mencoba merebut koper itu dari tanganku. Kamu nggak bisa pergi begitu saja. Aku menatapnya dingin. Kenapa tidak? Ia menghela napas, mengusap wajahnya dengan frustasi. Dina, aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau aku kaya. Aku tertawa kecil. Apa yang akan berubah kalau kamu tahu? Apakah kamu akan lebih menghormatiku? Atau malah mencoba mengambil keuntungannya? Riko terdiam. Ia tak bisa menjawab. Aku menutup koperku dan menariknya menuju pintu. Tetapi saat aku baru melangkah keluar kamar, suara Riko menghentikanku. Dina, tolong. Suaranya terdengar putus asa. Aku berbalik. Ia berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Apa kamu benar-benar ingin pergi? Tanyanya pelan. Aku menatapnya lama. Lalu aku menarik napas dalam. Aku ingin kamu memikirkan ini baik-baik, Riko. Bukan hanya tentang aku, tapi tentang dirimu sendiri. Tentang bagaimana kamu memperlakukanku selama ini. Tentang keluargamu, tentang semua yang sudah terjadi. Aku melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku meninggalkan rumah itu. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tetapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak harga diriku. Pintu rumah tertutup di belakangku dengan suara pelan. Tetapi dampaknya terasa begitu besar di dalam dadaku. Aku berdiri sejenak di teras, membiarkan udara malam menyapu wajahku. Dingin. Bukan hanya karena angin yang berembus, tetapi karena kenyataan bahwa aku benar-benar meninggalkan rumah itu. Rico tidak mengejarku. Aku tidak tahu apakah itu karena ia terlalu terkejut, atau karena ia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin juga karena ia tidak peduli. Aku menarik koperku menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Aku mengeluarkan kunci dari dalam tas, masuk ke dalam mobil, dan menyalakan mesin. Tanganku sedikit gemetar saat memegang setir. Ini pertama kalinya aku pergi tanpa rencana. Aku tidak langsung menuju rumah ayah. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk berpikir. Jadi, aku mengemudi tanpa tujuan, membiarkan pikiranku mengalir seperti jalanan yang kulewati. Pikiranku penuh dengan berbagai kemungkinan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan dilakukan Rico? Apa yang akan dilakukan keluarganya saat mengetahui siapa aku sebenarnya? Aku tidak peduli. Mereka sudah terlalu lama memandang rendah aku. Menganggapku sebagai menantu yang tidak berharga, istri yang tidak pantas untuk Rico. Mereka tidak tahu bahwa aku bisa menghancurkan mereka dalam sekejap jika aku mau. Teleponku bergetar. Aku melirik layar sekilas. Rico. Aku mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, pesan masuk. Dina, aku tahu kamu marah. Tolong jangan pergi. Kita bisa bicara. Aku tidak membalas. Aku melanjutkan perjalanan, menyusuri jalanan kota yang sepi. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk berhenti di sebuah hotel. Aku butuh tempat untuk beristirahat, untuk menenangkan pikiranku sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Setelah memesan kamar, aku masuk dan duduk di tepi ranjang. Aku menatap koperku, menyadari bahwa semua yang kubawa hanyalah beberapa potong pakaian dan barang-barang penting. Tetapi aku merasa lebih ringan dibandingkan saat aku masih berada di rumah itu. Aku memejamkan mata, membiarkan kepenatan menyelimuti tubuhku. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala yang sedikit pening. Aku meraih ponsel dan melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Rico. Ada juga pesan dari ayah. Dina, kamu di mana? Ayah khawatir. Aku segera membalas. Aku baik-baik saja. Yah, aku akan pulang nanti. Aku tidak ingin membuat ayah khawatir lebih lama. Jadi, setelah mandi dan bersiap-siap, aku meninggalkan hotel dan mengarahkan mobilku ke rumah ayah. Saat aku tiba, ayah sudah menungguku di depan pintu. Ekspresi wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat cemas. Begitu aku turun dari mobil, ia langsung menghampiri dan menatapku lekat-lekat. Kamu baik-baik saja? Aku tersenyum tipis. Aku baik, yah. Ayah menatapku dalam diam selama beberapa saat, sebelum akhirnya menghela napas dan menarikku ke dalam pelukan hangatnya. Kalau kamu ingin bicara, ayah di sini, katanya pelan. Aku menutup mata, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak aku rasakan. Setelah masuk ke dalam rumah, aku duduk di ruang tamu dan menceritakan semuanya kepada ayah. Tentang Rico, tentang keluarganya, tentang bagaimana mereka memperlakukanku, dan tentang kejadian tadi malam. Ayah mendengarkan dengan ekspresi datar, tetapi aku tahu dalam hatinya ia marah. Kamu mau tetap bertahan dalam pernikahan ini? Tanyanya setelah aku selesai bercerita. Aku menggigit bibir. Aku belum memikirkan itu. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus menerima perlakuan seperti ini. Ayah tidak akan memaksa kamu untuk bercerai atau bertahan, kata ayah lagi. Tapi kamu harus sadar satu hal. Harga dirimu lebih berharga dari segalanya. Jika mereka tidak bisa menghormatimu, untuk apa kamu bertahan? Aku menatap ayah lama.
Aku tahu ia benar. Tiba-tiba, teleponku berdering lagi. Riko. Aku menghela napas dan akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Dina. Suaranya terdengar penuh kelegaan. Kamu di mana? Di rumah ayah. Jawabku singkat. Dina, kita harus bicara. Katanya buru-buru. Aku nggak tahu harus bilang apa kemarin. Aku terkejut. Aku nggak pernah menyangka bahwa aku siapa? Riko, potongku dingin. Ia terdiam sesaat. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku tertawa kecil. Dan kalau aku bilang sejak awal, apa yang akan terjadi? Apa kamu akan tetap menikah denganku? Atau malah keluargamu akan lebih sopan kepadaku hanya karena aku kaya? Dina, bukan itu maksudku. Apa maksudmu, Riko? Aku bisa mendengar helaan napas panjang dari seberang telepon. Aku tidak tahu. Aku menunggu, tetapi ia tidak melanjutkan. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku tidak bisa kembali begitu saja. Dina, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku menutup mata, merasakan sesak di dadaku. Kalau kamu benar-benar nggak mau kehilangan aku, buktikan, Riko, kataku dengan suara lirih. Buktikan bahwa kamu masih pantas untuk aku pertahankan. Aku menutup telepon sebelum ia sempat menjawab. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayainya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali ke dalam pernikahan ini jika aku masih diperlakukan seperti orang yang tidak berharga. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanku lagi. Aku meletakkan ponsel di meja dengan tangan gemetar. Kata-kata Riko masih terngiang di kepalaku. Dina, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku ingin percaya bahwa itu tulus. Aku ingin percaya bahwa ia benar-benar takut kehilanganku, bukan takut kehilangan posisinya di perusahaan keluargaku. Tapi bagaimana aku bisa yakin? Bagaimana aku bisa tahu bahwa ia mencintaiku sebagai seorang istri, bukan sebagai anak pemilik perusahaan tempatnya bekerja? Ayah duduk di sofa di seberangku, menatapku dalam diam. Aku tahu ia sedang menunggu reaksiku. Tetapi aku sendiri tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ayah, aku bingung. Akhirnya aku berkata lirih. Ayah menghela napas, menyandarkan punggungnya. Itu wajar, Dina. Kamu baru saja menyadari siapa sebenarnya suami dan keluarganya. Aku menunduk, memainkan ujung jari-jariku. Aku ingin percaya bahwa Riko menikahiku karena aku. Aku ingin percaya bahwa ia berbeda dari keluarganya. Tapi sekarang, ayah menatapku tajam. Jika kamu harus mempertanyakan itu, berarti kamu sudah tahu jawabannya. Aku terdiam. Kata-kata ayah begitu menusuk. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi. Aku dan ayah saling berpandangan sejenak sebelum ia berdiri dan berjalan ke pintu. Aku mendengar suara seseorang berbicara dengan nada tinggi di luar. Aku bangkit dengan hati berdebar. Aku sudah bisa menebak siapa yang datang. Saat aku tiba di ambang pintu, dugaanku benar. Ibu mertua berdiri di sana dengan ekspresi marah. Di belakangnya, ada Riko yang tampak lelah dan frustasi. Dina. Ibu mertua menatapku tajam. Apa-apaan ini? Kenapa kamu pergi begitu saja? Aku menatapnya dengan ekspresi datar. Aku hanya mengambil waktu untuk berpikir. Bu. Pikir apa? Kamu ini istri Riko. Tempatmu di rumah, bukan di sini. Ia mengibaskan tangannya dengan kasar, seolah aku adalah anak kecil yang keras kepala. Jangan mempermalukan keluarga kami seperti ini. Aku terkekeh sinis. Mempermalukan keluarga kalian? Atau kalian takut kalau aku mulai sadar bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini? Mata ibu mertua membelalak.
Kamu ini bicara apa? Kami sudah menerimamu di keluarga kami. Aku menatapnya tanpa berkedip. Menerima? Atau memandang rendah? Ia terdiam sesaat, tetapi segera menegakkan punggungnya. Dina, jangan berlebihan. Kalau kamu marah karena masalah kemarin, itu hanya salah paham. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Riko. Yang terbaik untuk Riko, atau yang terbaik untuk keluarga kalian. Suaraku dingin. Wajahnya berubah merah. Dina, jangan kurang ajar. Kurang ajar. Aku tertawa kecil, lalu menatapnya tajam. Lalu bagaimana dengan cara kalian memperlakukanku selama ini? Menghinaku, merendahkanku, memperlakukan aku seperti orang yang tidak berharga? Apa itu bukan kurang ajar? Ia hendak membalas, tetapi Riko tiba-tiba melangkah maju, berdiri di antara kami. Dina, tolong, katanya dengan suara pelan. Aku hanya ingin bicara denganmu. Berdua saja. Aku menatapnya lama. Aku bisa melihat kelelahan dan ketulusan di matanya. Aku menghela napas. Baiklah, kita bicara. Aku berbalik dan berjalan ke ruang tamu. Aku bisa merasakan Riko mengikutiku dari belakang, sementara ayah tetap tinggal di depan, mengawasi ibu mertuaku yang masih berdiri dengan wajah masam. Begitu kami duduk, aku menatapnya tanpa berkata-kata. Aku menunggu Riko bicara lebih dulu. Ia mengusap wajahnya. Dina, aku tahu aku salah. Aku tahu keluargaku salah. Aku tetap diam. Aku nggak tahu bahwa kamu anak dari pemilik perusahaan tempatku bekerja. Aku benar-benar nggak tahu. Dan aku nggak peduli. Aku mengangkat alis. Kamu nggak peduli? Ya, katanya dengan suara lebih tegas. Aku menikah denganmu bukan karena keluargamu, bukan karena kekayaanmu. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu. Aku ingin percaya kata-katanya. Aku ingin sekali. Tapi kenapa kamu diam saja selama ini, Riko? Tanyaku lirih. Kenapa kamu membiarkan mereka memperlakukanku seperti itu? Kenapa kamu tidak pernah membela aku? Ia menunduk, ekspresinya dipenuhi rasa bersalah. Aku pengecut, Dina. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Aku pengecut, ulangnya. Aku tumbuh dalam keluarga yang selalu menekan aku. Aku selalu mencoba menyenangkan mereka, menuruti keinginan mereka, karena aku takut. Aku takut kehilangan mereka. Aku takut mengecewakan mereka. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan bagaimana dengan aku, Riko? Kamu tidak takut kehilangan aku? Ia mendongak, menatapku dengan ekspresi penuh kepedihan. Sekarang aku sadar, aku lebih takut kehilanganmu. Hatiku mencelos. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin memukul dadanya karena membiarkan semua ini terjadi. Tapi lebih dari itu, aku ingin percaya padanya. Aku menghela napas panjang, menundukkan kepala. Riko, kalau kamu benar-benar tidak ingin kehilangan aku, maka kamu harus membuktikannya, kataku pelan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Aku akan membuktikannya, Dina. Aku janji. Aku tidak langsung percaya. Janji mudah diucapkan, tetapi sulit ditepati. Tetapi untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Tekad. Dan mungkin, hanya mungkin, aku bisa memberinya satu kesempatan terakhir. Riko menatapku lekat-lekat, seolah mencari kepastian dalam sorot mataku. Aku tetap diam, tidak ingin memberikan harapan yang terlalu mudah. Aku ingin dia benar-benar memahami bahwa aku bukan wanita yang bisa diperlakukan semena-mena, lalu ditenangkan hanya dengan kata-kata manis. Kamu bilang mau membuktikan, Riko. Aku menyilangkan tangan di dada. Bagaimana caranya?
Riko menghela napas dalam, jemarinya mengepal di atas pahanya. Aku akan bicara dengan keluargaku. Aku akan menegaskan pada mereka bahwa aku mencintai kamu, dan mereka harus menghormatimu sebagai istriku. Aku tertawa kecil, sarkastik. Dan kamu pikir itu cukup? Setelah bertahun-tahun mereka memperlakukan aku seperti sampah. Ia menunduk, terdiam beberapa saat sebelum kembali menatapku dengan tekad. Tidak, itu tidak cukup. Tapi itu awal. Aku masih skeptis, tetapi aku membiarkan dia melanjutkan. Aku juga akan keluar dari perusahaan keluargamu, katanya pelan. Jantungku mencelos. Apa? Aku nggak mau kamu berpikir kalau aku tetap bersamamu karena aku bekerja di perusahaan keluargamu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku tidak menyangka ia akan mengambil keputusan sebesar itu. Jadi kamu mau resign? Ia mengangguk. Aku akan mencari pekerjaan lain. Aku bisa memulai dari nol kalau perlu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bersamamu bukan karena siapa kamu, tapi karena aku mencintaimu. Aku tidak bisa berkata-kata. Selama ini aku selalu berpikir bahwa Riko lemah, terlalu tunduk pada keluarganya, terlalu takut untuk membela aku. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, aku melihatnya mengambil keputusan besar demi aku. Aku tidak bisa langsung percaya begitu saja. Tapi setidaknya, aku ingin melihat sejauh mana dia bisa membuktikannya. Aku akan menunggu, kataku akhirnya. Aku akan melihat bagaimana kamu menepati janji-janjimu, Riko. Jika kamu benar-benar berubah, jika kamu benar-benar bisa memperjuangkan aku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk kembali. Ia tersenyum kecil, meski matanya masih dipenuhi kecemasan. Terima kasih, Dina. Aku mengangguk, tetapi dalam hatiku masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Beberapa hari berlalu sejak perbincangan kami. Aku tetap tinggal di rumah ayah, sementara Riko kembali ke rumahnya. Selama beberapa hari itu, aku tidak menghubunginya. Aku ingin tahu apakah ia benar-benar serius dengan kata-katanya. Lalu suatu sore, ponselku bergetar. Pesan dari Riko. Aku sudah mengundurkan diri dari perusahaan. Jantungku berdebar. Aku tidak menyangka ia akan melakukannya secepat ini. Aku membalas singkat. Apa alasanmu? Aku bilang ingin mencari pengalaman di tempat lain. Aku tersenyum tipis. Setidaknya ia tidak menyebutkan tentang aku. Itu berarti ia benar-benar ingin membuktikan dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, ada pesan lain yang masuk. Aku juga sudah bicara dengan ibu dan keluarga. Aku ingin kamu datang dan mendengarkan sendiri. Aku menggigit bibir. Pergi ke sana berarti kembali ke hadapan keluarga yang selama ini selalu merendahkanku. Aku tidak yakin apakah aku siap untuk itu. Tapi jika Riko benar-benar sudah mengambil langkah ini, aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka. Aku pun mengetik balasan. Baik, aku akan datang. Sore itu, aku kembali ke rumah mertuaku setelah sekian lama pergi. Ayah ingin ikut, tetapi aku memintanya untuk tidak ikut campur dulu. Aku ingin menghadapi ini sendiri. Begitu aku tiba di depan rumah, pintu sudah terbuka. Riko berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang tetapi penuh harapan. Aku melangkah masuk, dan di ruang tamu, aku melihat mereka semua sudah berkumpul. Ibu mertuaku duduk dengan wajah angkuh seperti biasa, tetapi ada sedikit kegelisahan di matanya. Adik iparku, Lita, menyilangkan tangan di dada, dan ayah mertuaku hanya menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Aku duduk di kursi berhadapan dengan mereka. Riko mengambil napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Aku sudah berbicara dengan kalian sebelumnya, dan sekarang aku ingin menyampaikannya lagi di hadapan Dina. Ia menatap ibunya. Ibu, aku mencintai Dina. Aku menikah dengannya bukan karena keluarganya, bukan karena hartanya,
Tapi karena dia adalah wanita yang aku pilih sebagai istriku. Ibu mertuaku mendengus pelan, tetapi tidak menyela. Aku tahu selama ini ibu dan keluarga memperlakukan Dina dengan tidak adil. Aku tahu aku salah karena membiarkannya. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan diam lagi. Aku bisa melihat rahang ibunya mengeras, tetapi ia tetap diam. Aku ingin kalian menghormati Dina sebagai istriku. Kalau kalian tidak bisa menerimanya, maka aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Kata-kata Riko bagaikan bom yang meledak di ruangan itu. Ibu mertuaku langsung menegang. Apa maksudmu, Riko? Kamu mau meninggalkan keluargamu hanya karena perempuan ini? Aku menatapnya dingin, tetapi tidak berkata apa-apa. Bukan karena Dina, kata Riko dengan tegas. Tapi karena aku ingin hidupku sendiri. Aku tidak ingin terus-menerus dikendalikan oleh kalian. Aku melihat bagaimana wajah ibu mertuaku berubah pucat. Ia tidak pernah menyangka putranya yang selalu patuh tiba-tiba memberontak seperti ini. Kamu sudah gila, Riko, teriak Lita, adik iparnya. Kamu mau menghancurkan keluarga ini. Aku tidak menghancurkan apapun, kata Riko dengan tenang. Aku hanya memilih jalan hidupku sendiri. Semua orang terdiam. Aku bisa melihat ibu mertuaku menggertakkan giginya, tetapi tidak bisa berkata-kata lagi. Aku mengambil napas dalam dan akhirnya berbicara. Aku tidak meminta kalian untuk menyukai aku. Aku tidak peduli apakah kalian masih membenciku atau tidak. Yang aku minta hanya satu, perlakukan aku dengan hormat. Itu saja. Ibu mertuaku menatapku tajam, tetapi aku tidak gentar. Aku bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak seenaknya. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia menghela napas panjang dan mengangguk. Aku tidak suka ini, katanya pelan. Tapi kalau ini pilihanmu, Riko, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak tahu apakah itu tulus atau hanya sekadar menghindari perdebatan lebih lanjut. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat ia menyerah. Aku menatap Riko, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihatnya tersenyum lega. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik. Aku pikir segalanya mulai membaik. Aku pikir keputusan Riko untuk membela aku sudah cukup untuk membuat segalanya berubah. Tapi aku salah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Riko bersikap semakin gelisah. Ia masih berusaha menunjukkan bahwa ia berkomitmen padaku, tetapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Lalu, pada suatu malam, Riko pulang ke rumah dalam keadaan frustrasi. Ia membanting tas kerjanya ke meja dan menghela napas berat. Ada apa? Tanyaku, meski aku sudah menduga sesuatu yang buruk telah terjadi. Riko menatapku, matanya penuh amarah yang ia tahan. Aku ditolak kerja di 3 perusahaan sekaligus. Aku terdiam. Aku sudah mengirim lamaran ke beberapa tempat. Aku punya pengalaman. Aku punya kualifikasi. Tapi anehnya, mereka semua menolak aku tanpa alasan jelas. Lanjutnya, aku menggigit bibir. Kamu pikir ada yang menghalangi? Ia mengangguk perlahan. Aku rasa ibu. Jantungku berdebar. Maksudmu? Ibu masih punya banyak koneksi di dunia bisnis. Aku yakin dia menyebarkan sesuatu agar aku sulit mendapat pekerjaan. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Aku seharusnya sudah menduga ini. Ibu mertua adalah tipe wanita yang tidak bisa menerima kekalahan. Ia mungkin diam pada saat pertemuan itu, tetapi diam bukan berarti menyerah. Apa kamu sudah bicara dengannya? Tanyaku. Riko mendengus. Aku sudah mencoba. Tapi dia hanya bilang aku yang terlalu lemah kalau sampai tidak bisa mendapatkan pekerjaan sendiri. Aku merasakan amarah merayapi dadaku.
Ini adalah caranya menghukum Riko karena memilih membela aku. Tidak bisa dibiarkan, gumamku pelan. Riko menatapku. Apa maksudmu? Aku mengangkat dagu. Kalau mereka mau main kotor, aku juga bisa bermain. Riko tampak terkejut. Dina, aku tidak mau kamu terlibat terlalu jauh. Aku tersenyum tipis. Aku sudah terlalu jauh terlibat sejak awal, Riko. Keesokan harinya, aku menemui ayah di kantornya. Aku menjelaskan semuanya, termasuk bagaimana ibu mertua mungkin menghalangi Riko mendapatkan pekerjaan. Ayah mendengarkan dengan ekspresi datar, lalu akhirnya ia menghela napas. Aku sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi, katanya sambil bersandar di kursinya. Keluarga suamimu bukan orang yang mudah menyerah. Aku mengangguk. Itu sebabnya aku ingin meminta bantuan ayah. Ayah menatapku dalam. Apa yang kamu inginkan, Dina? Aku menarik napas panjang. Aku ingin Riko mendapatkan pekerjaannya kembali. Aku ingin dia bisa berdiri sendiri, tanpa harus bergantung pada keluarga mertuaku. Dan kalau mereka mau bermain kotor, aku ingin kita membalasnya. Ayah tersenyum kecil, tetapi ada sesuatu yang dingin dalam sorot matanya. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan, kita bisa mengatur sesuatu. Aku tahu ayah bukan orang yang bisa diremehkan. Jika keluarga Riko ingin mempersulit hidup kami, maka aku tidak akan diam saja. Dalam beberapa hari, berita mulai menyebar di kalangan pebisnis bahwa perusahaan milik keluargaku sedang menarik beberapa kerjasama dari beberapa perusahaan yang memiliki hubungan dengan ibu mertua. Aku tidak tahu detailnya, tetapi ayah jelas tahu cara memberikan tekanan dengan cara yang elegan. Tak butuh waktu lama, aku menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Begitu aku mengangkatnya, terdengar suara yang sangat familiar, suara ibu mertuaku. Apa yang kamu lakukan, Dina? Suaranya terdengar penuh kemarahan. Aku tersenyum tipis. Maaf, Ibu. Saya tidak mengerti maksud Ibu. Jangan pura-pura bodoh, bentaknya. Apa kamu pikir bisa mengancam keluarga kami dengan cara ini? Aku tetap tenang. Saya hanya ingin memastikan suami saya mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Kalau ibu tidak menghalangi, maka tidak akan ada masalah, bukan? Hening di ujung telepon. Jadi ini caramu bermain? Tanyanya akhirnya, suaranya terdengar lebih dingin. Aku menyandarkan diri ke kursi. Saya hanya menyesuaikan diri dengan permainan yang ibu mulai lebih dulu. Ada suara napas berat sebelum akhirnya panggilan terputus. Aku menatap layar ponsel dan tersenyum tipis. Pertempuran baru saja dimulai. Aku tahu ibu mertua tidak akan tinggal diam setelah percakapan terakhir kami. Aku hanya tinggal menunggu langkah apa yang akan dia ambil berikutnya. Benar saja, tak lama kemudian, Riko pulang dengan wajah yang lebih gelap dari sebelumnya. Ia langsung menghampiriku, matanya penuh kebingungan dan kemarahan. Apa yang kamu lakukan, Dina? Suaranya nyaris bergetar. Aku menatapnya tenang. Aku tidak melakukan apapun yang tidak perlu. Riko menghela napas kasar. Ibu meneleponku. Dia bilang keluargamu menarik kerjasama dari beberapa perusahaan yang berhubungan dengannya. Apa benar? Aku mengangguk tanpa ragu. Riko mengusap wajahnya dengan frustrasi. Kenapa, Dina? Aku sudah mencoba menyelesaikan semuanya dengan cara baik-baik. Aku menegang. Baik-baik? Kamu pikir keluargamu akan berhenti hanya karena kamu meminta dengan baik-baik? Mereka sudah menghancurkan harga diriku selama bertahun-tahun. Dan sekarang, saat mereka mencoba menghancurkan kariermu, aku seharusnya diam. Riko terdiam. Aku bisa melihat pertarungan batin di dalam dirinya, tetapi aku tidak akan mundur. Aku tidak ingin kamu terseret ke dalam ini, Dina, katanya akhirnya. Aku tertawa kecil, getir.
Aku sudah terseret sejak awal, Riko. Sejak aku menikah denganmu. Ia menatapku dalam, lalu duduk di sampingku. Kali ini, dengan suara lebih tenang, ia bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Aku menarik napas panjang. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dipermainkan seperti yang mereka lakukan kepadaku. Riko terdiam lama sebelum akhirnya berkata. Lalu, setelah itu, aku menatapnya dalam. Aku ingin kebebasan. Aku ingin kita tidak lagi dikendalikan oleh mereka. Esoknya, berita besar mengguncang perusahaan milik keluargaku. Ayah mengumumkan bahwa ada perubahan besar dalam kebijakan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Bisnis ibu mertua yang selama ini berjalan lancar mulai mengalami guncangan. Tak butuh waktu lama sampai aku menerima panggilan lain. Kali ini dari ayah mertua. "Dina, kita perlu bicara." Aku tersenyum tipis. "Silakan, ayah. Saya siap kapan saja." Kami bertemu di sebuah restoran mewah, tempat di mana keluarga Riko biasa makan bersama para rekan bisnis mereka. Aku datang sendirian, tetapi aku tidak merasa gentar. Ayah mertua duduk di depanku. Ekspresinya jauh lebih tenang dibandingkan istrinya. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Dina?" Tanyanya langsung ke pokok permasalahan. Aku menyesap teh di hadapanku sebelum menjawab, "Saya hanya ingin diperlakukan dengan layak. Itu saja." Ia menghela napas. "Kami mungkin salah menilaimu sejak awal. Tapi cara ini terlalu keras." Aku menatapnya tajam. "Kalau saya tidak bertindak seperti ini, apakah kalian akan menghormati saya?" Ia terdiam. Aku tersenyum tipis. "Lihat, itulah masalahnya, ayah. Saya tidak pernah dianggap ada sampai saya menunjukkan kekuatan saya." Ayah mertua akhirnya menunduk, berpikir lama sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, katakan apa yang kamu inginkan agar ini berakhir." Aku menatapnya, lalu berkata dengan jelas, "Saya ingin ibu mertua berhenti menghalangi karir Riko. Saya ingin keluarga ini berhenti menganggap saya sebagai orang luar. Dan saya ingin hidup tenang dengan suami saya tanpa intervensi siapapun." Ia mengangguk pelan. "Aku akan bicara dengan ibumu." Aku tersenyum puas. "Terima kasih, ayah." Malam itu, Riko menatapku dengan perasaan campur aduk. "Kamu yakin ini akan berhasil?" Aku mengangguk. "Ayahmu lebih rasional daripada ibumu. Dia tahu mana yang lebih baik untuk keluarganya." Riko tersenyum kecil, lalu menggenggam tanganku. "Aku hanya ingin hidup tenang bersamamu, Dina." Aku menatapnya, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kami benar-benar berjalan ke arah yang sama. Mungkin, akhirnya, aku telah memenangkan pertempuran ini. Setelah pertemuan itu, keadaan mulai berubah secara drastis. Aku bisa melihat bagaimana keluarga Riko, terutama ibu mertuaku, mulai merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan. Bisnis mereka perlahan goyah. Perusahaan-perusahaan yang dulu bekerja sama dengan mereka mulai menarik diri satu persatu. Bahkan beberapa klien setia pun mulai beralih ke pesaing. Semua itu terjadi karena pengaruh ayah, yang dengan mudah bisa menggeser peta bisnis hanya dengan beberapa keputusan strategis. Di rumah, ibu mertuaku mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Aku mendengar dari Riko bahwa ibunya sering mengurung diri di kamar, enggan bertemu siapapun. Ia bahkan mulai menyalahkan orang-orang di sekitarnya, terutama ayah mertua dan Lita, adik iparku, karena tidak bisa mengendalikan situasi.
Suatu malam, aku menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak aku kenal. Saat aku mengangkatnya, suara lemah ibu mertuaku terdengar di seberang. "Dina." Suaranya terdengar parau, berbeda dari biasanya. Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Ada apa, Bu?" Ia terisak. "Kamu sudah menang. Kamu puas sekarang?" Aku menghela napas. "Saya tidak pernah mencari kemenangan, Bu. Saya hanya ingin dihormati." Terdengar suara napas beratnya di ujung telepon. "Keluarga ini hancur. Bisnis kami jatuh. Semua orang meninggalkan kami." Aku tidak menjawab. Aku tidak pernah berpikir semua akan berakhir seperti ini. Suaranya semakin melemah. Aku menggigit bibir, mencoba mengendalikan perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak pernah berniat menghancurkan mereka sejauh ini. Tapi aku juga tidak bisa melupakan bagaimana mereka telah memperlakukan aku selama ini. "Apa yang ibu inginkan dari saya sekarang?" tanyaku akhirnya. Aku minta maaf." Aku terdiam. Kata-kata itu akhirnya keluar dari mulutnya. Tetapi mengapa aku tidak merasakan kepuasan? Aku salah menilaimu. Aku pikir kamu hanya wanita biasa yang tidak pantas untuk Riko. Tapi aku salah. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Aku menutup mata. Ibu hanya menyadarinya sekarang. Ya, dan aku menyesalinya. Setelah percakapan itu, keadaan semakin memburuk bagi keluarga Riko. Ayah mertuaku kehilangan banyak aset. Lita harus meninggalkan gaya hidup mewahnya. Dan ibu mertuaku semakin tenggelam dalam depresinya. Mereka yang dulu memandangku dengan penuh hinaan, kini justru hidup dalam kejatuhan yang mereka ciptakan sendiri. Riko tahu semua ini dan ia tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. "Apa ini terlalu jauh, Dina?" tanyanya suatu malam. Aku menatapnya lama. "Aku tidak pernah meminta mereka untuk jatuh, Riko. Aku hanya ingin mereka tahu bagaimana rasanya dihancurkan." Riko mengangguk, tetapi aku bisa melihat kesedihan di matanya. Aku meraih tangannya. "Tapi kita punya pilihan, Riko. Kita bisa membiarkan mereka jatuh, atau kita bisa memberi mereka kesempatan untuk berubah." Ia menatapku dengan sorot tak percaya. "Kamu masih mau memberi mereka kesempatan?" Aku tersenyum kecil. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar menyesal atau hanya terpaksa. Tapi kalau mereka ingin bangkit, aku ingin mereka melakukannya dengan cara yang benar. Riko menarik napas panjang sebelum akhirnya menggenggam tanganku lebih erat. "Aku akan mendukung keputusanmu," katanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar memiliki kendali atas hidupku sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai melihat perubahan yang nyata. Keluarga Riko yang dulu angkuh dan sombong kini benar-benar jatuh. Namun, di balik kehancuran mereka, ada sesuatu yang tidak pernah aku duga, penyesalan yang tulus. Ibu mertuaku, yang dulu memandangku dengan penuh kebencian, akhirnya datang menemuiku. Aku tidak pernah membayangkan momen ini akan terjadi. Tetapi di hadapanku, ia berdiri dengan tubuh lebih kurus. Wajahnya yang dulu selalu dihiasi riasan mahal kini tampak lelah dan penuh kesedihan. "Dina." Suaranya gemetar. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. "Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku telah berlaku tidak adil padamu." Ia menarik napas panjang. "Dan sekarang, aku hanya ingin mengatakan, maaf." Aku tidak langsung merespons. Aku membiarkan kata-katanya menggantung di udara, membiarkan perasaan yang selama ini tersimpan di hatiku perlahan mereda. "Kamu baru menyadari kesalahanmu setelah kehilangan segalanya," kataku akhirnya. Ia mengangguk pelan.
Aku terlalu buta oleh kesombongan. Aku pikir status dan harta bisa membuatku lebih baik dari orang lain. Tapi aku salah. Kamu jauh lebih kuat daripada yang aku kira. Dan aku tahu, aku tidak pantas meminta maaf setelah semua yang kulakukan padamu. Tapi aku benar-benar menyesal, Dina. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan di sana. Bukan kepura-puraan, bukan manipulasi, hanya seorang ibu yang menyadari kesalahannya. Aku menghela napas panjang. Aku tidak bisa langsung melupakan semua yang telah terjadi, Bu. Luka yang kalian berikan tidak bisa sembuh dalam semalam. Tapi, aku menatapnya dalam, jika ibu benar-benar ingin berubah, aku tidak akan menghalanginya.